dan ramah saat bercengkrama dengan warga kampung yang menyambutnya dengan penuh antusiasme. Di mana menariknya Ragnar ini terlihat bisa langsung berbaur dengan keramahannya. Itu terbukti dari bagaimana video-video yang menunjukkan rumah kampung Ragnar di sana. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke, selamat Hari Raya Aidil Adha yang kita akan sambut pada besok hari guys. Semoga kalian dalam korban tahun ini mendapat keberkatan dan sentiasa dalam kerahmatan dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke guys, jangan lupa kita saling bermaaf-maafan. Kemudian kita saling kunjung-mengunjung, kita jalinkan silaturahmi bersama dengan jiran tetangga kalian. Kalau ada dekat berdekatan, sila saling kunjung-mengunjung dan juga sentiasa menjaga adab tata susila kita. Oke guys, insya Allah pada hari ini, sempena Hari Raya Aidil Adha ini, ada juga pemain timnas Indonesia yang keturunan diaspora ini, yang memang mengambil peluang untuk balik ke kampung halaman. Dan kalau saya melihat kan, ada pemain keturunan Indonesia ini, dia memang kalau dia punya muka macam kita guys, dia ada ketimuran sedikit. Contohnya macam Ragnar Oratmagun itu sama kan, macam kita punya muka. Dia berbeda dengan yang contoh Maklok, itu lain sedikit lah dia punya. Macam Justin Hubner berbeda, tapi Oratmagun dia macam sama, muka-muka Asia itu. Jadi baru-baru ini Ragnar Oratmagun dia kembali ke kampung halaman di Maluku guys, di Maluku. Siapa yang di sini yang ada di Maluku, coba angkat tangan dan tulis di ruang komentar, adakah tempat kalian itu berdekatan dengan keluarga Ragnar Oratmagun itu. Jadi mungkin kalian juga sempat bertemu dengan Ragnar Oratmagun ketika beliau balik ke kampung halaman. Jadi guys, yuk kita semak daripada video kali ini. Pertama kali ngerasain culture kampung halaman, cerita kekaguman Ragnar Oratmagun dengan kampung. Ayo guys, tanpa basa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Oh, ini di kampung halaman Ragnar kah? Meriah juga. Waktu liburan yang lumayan panjang setelah menyelesaikan kompetisi di Liga Belanda maupun pertandingan bersama timnas Indonesia, banyak pemain timnas menyempatkan diri mereka masing-masing untuk melakukan aktivitasnya, seperti Nathan dan Ivar Jenner yang menjadi bintang iklan, serta Jay Itzes dan Patinama Labuan yang Bajo menikmati indahnya suasana di Bali dan juga di Labuan Bajo. Tak terkecuali Ragnar Oratmagun yang nampak berlibur di kampung halamannya yakni Maluku. Terkhusus untuk Ragnar, momen hangat kebersamaannya dengan keluarga di kampung halaman baru-baru ini sempat menjadi viral. Ya, momen tersebut viral karena menunjukkan sisi lain Ragnar yang begitu rendah hati dan supel untuk bergaul dengan siapa saja. Ia terlihat akrab dan ramah saat bercengkrama dengan warga kampung yang menyambutnya dengan penuh antusiasme. Tak jarang ia pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama mereka. Banyak keluarganya guys. Bagaimana reaksi Ragnar melihat kultur di kampung halamannya? Inilah cerita kekaguman Ragnar pada Maluku, Indonesia. Wow, hebatlah, banyak keluarganya Ragnar nih. Cerita kekaguman Ragnar Oratmagun dengan kampung. Sekali-sekala balik kampung yang bagus. Pada 21 Januari 1998, lahir di Belanda deh nih. Ragnar Oratmagun mengawali karir sepak bolanya di Akademi Nijmegen. Di sana kejap, sejak guys, usia masih. Itu tadi. Ini. Kakek dan nenek Ragnar Oratmagun berasal dari Maluku. Di pihak ayahnya, kakeknya bernama Tabuku Amatus Oratmagun dan neneknya bernama Ruth Bairsadi. Kedua lahir di Pulau Tanimbar, Maluku. Daripada dia punya kakeknya ya, lahir di Pulau Maluku. Oke. Ini original Indonesia lah ini. Di sana sejak usia masih muda, ia telah menunjukkan performa yang konsisten yang membuat dirinya mulai dilirik oleh klub-klub lain.
Di musim 2018, ia mulai menjalani debut profesionalnya bersama FC Oz saat dipinjamkan dari Nijmegen. Sebelum sempat bergabung ke Top Oz hingga FC Canberra, ia pun sempat bergabung ke Go Ahead Eagles. Bergabung ke FC Groningen, sebelum musim lalu ia dipinjamkan selama 1 musim untuk bermain bersama Fortuna Sittard, di mana ia tampil menonjol sebagai seorang penyerang sayap yang dikaruniai kelebihan berupa skill individu yang agresif. Penyerang sayap deh nih guys, penyerang sayap. Tapi kalau kita tengok kan beberapa pemain diaspora Indonesia nih, dia punya kecintaan kepada Indonesia, nasionalis dia itu memang tidak diragukan ya. Penampilan menawan dari Ragnar inilah yang selanjutnya membuat PSSI dengan tim scoutingnya mulai mendekati Ragnar, mengingat dirinya memiliki darah Indonesia yang berasal dari kakek neneknya. Menariknya, meski sudah didekati sejak 2021, namun kabar soal ketertarikan Ragnar ini sempat hilang, hingga akhirnya kembali mencuat di akhir tahun 2021 di mana sang pemain akhirnya resmi mengambil Sumpah WNI pada Maret 2024. Jadi 2024 untuk kemudian baru menjalani debut pertamanya di skuad timnas Indonesia saat bermain menghadapi timnas Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia yang bertempat di Hanoi. Saat itu, Ragnar tampil mempesona. Kemampuannya melewati lawan tampak begitu dominan, dan itu sukses ia manfaatkan untuk membantu timnas mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri. Dia cetak 1 gol lagi kan waktu di Vietnam nih, mengalahkan Vietnam 3-0. Sejak saat itu, nama Ragnar Oratmangun pun menjadi salah satu pemain yang banyak diidolakan oleh fans timnas. Menariknya, bukan hanya karena penampilannya yang menonjol, namun juga berkat kepribadiannya yang rendah hati dan murah senyum. Kami pikir, itu telah membuat banyak penggemar timnas menjadikan sosok Ragnar Oratmangun sebagai salah satu pemain dari timnas Indonesia yang paling diidolakan saat ini. Popularitas dari Ragnar inilah yang kemudian membuat dirinya dikenal di kalangan masyarakat di Indonesia. Tak terkecuali di kampung halamannya sendiri, kepulangannya baru-baru ini di Kelurahan Saumlaki, Tanimbar, Provinsi Maluku, disambut dengan antusias oleh banyak warga dan kerabat Oratmangun. Ia menyempatkan diri untuk pulang kampung, menyapa keluarga dan kerabat, serta berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di Saumlaki. Ragnar pun nampak terlihat akrab dan ramah saat bercengkrama dengan warga kampung yang menyambutnya dengan penuh antusiasme. Di mana menariknya, Ragnar ini terlihat bisa langsung berbaur dengan keramahannya. Itu terbukti dari bagaimana video-video yang menunjukkan momen Ragnar di sana. Banyak keluarganya guys sini ya. Oratmangun. Mantap. Tapi kalau kita tengok guys ya, kalau kita tengok di pemain-pemain Indonesia ini yang hampir-hampir mirip ini, yang Oratmangun dengan Nathan Joaon. Nathan Joaon ini pun dia macam ada muka-muka Asia lah. Dan memang kebanyakan dulu Indonesia kan dijajah Belanda selama 350 tahun. Jadi memang wajah-wajah itu mesti ada yang ada di Belanda ini. Pemain-pemain keturunan yang masih ada di sana berkarir di Eropah lah. Memang dia akan tetap masih ada wajah-wajah Asianya sedikit. Walaupun yang lain itu macam kita nampak kurang jelas. Contohnya macam Justin Dubner memang tidak berapa nampak Asianya. Macam J. Ejas pun macam tidak berapa nampak Asianya. Tapi Tom Haye ada nampak sedikit Asia. Ragnar Oratmangun, Nathan Joaon, Rafael Strik itu ada sikit-sikit lah. Kalau dari tengok rambutnya macam rambut-rambut Asia, cuma wajahnya sikit-sikit ke Eropaan gitu. Tapi apapun, selagi mereka ada kakeknya kah, neneknya kah yang masih berdarah, itulah keturunannya di Indonesia, maka dia original Indonesia sebenarnya. Dan bila-bila masa dia boleh pulang kampung menikmati keindahan yang ada di Indonesia. Jadi ramai yang masih liburan pemain-pemain keturunan ini pergi Bali, pergi Maluku dan sebagainya, tempat-tempat yang menarik di Indonesia itu. Pasti mereka tertarik kan. Saya pun teruja juga kalau ke tempat menarik yang ada di Indonesia seperti Bali itu. Memang tidak ada di tempat lain. Kalau kita menyaksikannya secara
langsung di situ kan. Memang keunikannya itu kita nampak lah. Baru dapat hari itu 2022. Saya pergi Bogor itu pun saya rasa wah dingin tempatnya, suasananya yang adem kan, yang kita nampak kita menghayati suasana itu. Begitu guys. Oke, kita lanjut. Macam inilah Ragnar. Ini dia ini senang, keramahan, ramah lah kan. Pertama kali datang di kota Ambon pada hari Jumat kemarin. Kota Ambon. Di tengah momen hangat makan malam bersama keluarga, Ragnar Oratmangun tak luput dari perhatian warga sekitarnya. Dengan memakai topi berwarna putih, Ragnar melayani tiap interaksi dari orang-orang di sekitarnya dengan hangat. Danke, terima kasih, sama-sama. Ucap Ragnar berulang kali setiap disalami warga yang berfoto dengannya. Momen kembalinya Ragnar ke kampung halamannya ini pun diakuinya menjadi momen yang sangat menyenangkan. Saat ditanya soal perasaannya mengunjungi kampung halaman, Ragnar mengungkapkan dengan bahasa kota Ambon, jika beta senang. Beta senang, ya, senang datang ke Ambon. Terima kasih, ujar Ragnar, sumber ambon.inews.com. Itulah guys, saya perhatikan pemain-pemain timnas Indonesia ini, dia punya nasionalisme itu, dia memang 100% lah dia gunakan sepenuhnya kedatangannya ke Indonesia itu untuk membela timnas Indonesia. Aksi Ragnar pulang kampung ini mendapatkan banyak pujian. Banyak dari warganet menilai Ragnar sudah benar-benar membaur sebagai warga Indonesia. Pemain diaspora yang look Indonya ngalahin look Gen Bule. Malah jadi mirip Mamat Alkatiri gini bang. Warga sana pasti bangga karena ada pemain timnas yang berasal dari situ. Dengar-dengar langsung ikut ngeronda ya di sana. Potongkan ayam wah haji kita itu woi. Ya, bagus kasih kenduri dia kan kalau balik kampung. Tapi memang pemain keturunan ini saya tengok kan dorang ini memang cintanya kepada Indonesia itu sampai dia pergi balik kampung menikmati apa adanya yang ada di kampung itu tanpa banyak bicara. Mereka ini ramah tamah semua, dia layan semua yang ada di kampungnya itu. Jadi itulah kita ini kan guys, kita ketepikan apa yang kita rasa di mata kita itu negatif, biar kita ambil sudut positifnya. Insya Allah di mana-mana pun kita akan diterima baik oleh semua orang. Nah itulah nasionalismenya pemain diaspora ini. Dia tidak, walaupun dia sudah berkarir guys di Eropa, dia tahu di Eropa itu bagaimana hebat modernnya itu, tapi bila sampai di Indonesia dia begitu menjiwai dia sebagai rakyat Indonesia itu, sampai dia balik kampung dia rasa nyaman walaupun dengan kampung yang sebegini kan. Memang inilah pemain keturunan yang betul-betul ingin membela Indonesia dan merasa dia sudah menjadi salah satu warga Indonesia itu guys. Oke. Lebih cocok menjadi orang Maluku. Please jangan sampai dikenalin ke Mamat Gunshot. Mengenai garis keturunan Ragnar. Lahir di Oss 21 Januari 1998, Ragnar Oratmangun memiliki silsilah keluarga yang cukup istimewa. Ayahnya, Philip Oratmangun, berasal dari Maluku dan menikah dengan Maya Timmers, perempuan asli Belanda. Sementara itu, Opa dan Oma Ragnar berasal dari Provinsi Maluku, tepatnya di Kecamatan Serdata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana sejak kecil Ragnar dibesarkan di kota Oss, Belanda, dan menggabungkan dua budaya dalam dirinya. Ragnar juga memiliki beberapa kerabat penting di tanah air, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk China dan mantan Bupati di Maluku, Jauhari Oratmangun. Banyak juga dia punya kerabat. Ragnar juga memiliki kakak yang merupakan aktor, hingga pernah membintangi berbagai peran di film dan televisi, Gerson Oratmangun, serta mantan Bupati Maluku Tenggara Barat yang kini berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, almarhum S.J. Oratmangun. Ragnar adalah anak bungsu. Ada dua kakak laki-lakinya, salah satu kakaknya Gerson Oratmangun, merupakan aktor dan pernah menimba ilmu di Film Actors Academy Amsterdam. Gerson sudah beberapa kali membintangi beberapa peran di film dan televisi. Ujar Victor Joseph, informan asal Belanda, dikutip dari satumaluku.id. Tengok, walaupun dia orang berpengaruh tidak boleh ada anggapan pemain keturunan. Dia adalah Indonesia. Dia adalah Indonesia juga. Beberapa waktu lalu sempat muncul komentar bahwa timnas harus 60% pemain lokal. Itu yang sempat disampaikan anggota DPR Putra Nababan.
Kami pikir itu adalah pendapat yang membeda-bedakan pemain timnas dan tentu tidak tepat. Semua pemain keturunan adalah pemain Indonesia. Mereka berdarah Indonesia. Dan Ragnar baru-baru ini telah membuktikan betapa dekat dirinya dengan kampung halamannya. Hal yang disampaikan oleh Putra Nababan pun sontak membuat netizen berkomentar, di mana mereka menegaskan jika ini bukan naturalisasi. Semuanya adalah pemain nasional Indonesia. Mantap Pak Putra Nababan, setuju saya. Tapi izin Pak, faktanya bukan 60%, tapi di lapangan itu sudah 100% pemain nasional semua. Betul. WNI semua sudah loh itu yang main. Sudah, Wak. IG Putra Nababan diserbu netizen akibat statementnya yang mengatakan timnas diisi 60% lokal, 40% naturalisasi. Emang isi dari paspor, KTP naturalisasi, sama lokal beda Pak? Sejak kapan sih Putra Nababan jadi pengamat bola? Kalau dia sudah sumpah WNI itu, maksudnya dia nasionalis Indonesia 100% lah sudah. Tiada lagi sudah naturalisasinya. Itu pemain keturunan diaspora. Harus diakui lah. Jadi itulah cerita tentang kebahagiaan Ragnar yang pulang ke kampung halamannya dan menikmati kebersamaan yang hangat dengan keluarga besarnya. Oke guys, selamat berlibur untuk Ragnar Oratmangun dan juga pemain-pemain diaspora yang lain itu. Pasti mereka senang untuk balik kampung, berjumpa dengan sanak saudara yang sudah lama mungkin tidak ketemu, dan akhirnya Ragnar Oratmangun bisa berkumpul dengan keluarga di Maluku dan disambut dengan kebahagiaan, disambut seperti orang kampung itu sendiri guys. Begitu juga dengan pemain-pemain diaspora yang lainnya yang balik ke kampung. Dan mungkin ada yang menyambut Hari Raya Aidil Adha ini esok ya di kampung halaman di Indonesia, di tempat masing-masing yang punya keluarga terdekat. Tapi Oratmangun ini tadi dia punya kerabat-kerabat yang ada di Indonesia ini. Banyak juga yang berpengaruh kan, ada tadi duta ke China itu kerabatnya, kemudian di Maluku itu sendiri dia punya tempat daerah di situ, banyak kerabat yang berpengaruh. Dan Oratmangun juga ada kakak seorang aktor ya. Jadi maksudnya Oratmangun ini dia walaupun dia ini seorang yang ternama ya dari segi kerabat-kerabatnya, kakaknya aktor, tetapi dia bersahaja. Dia tidak menunjukkan yang dia ini seolah-olah lebih tinggi dari mereka. Itu kerendahan diri Ragnar Oratmangun ini. Kita tengok senyumannya pun kita tahu dia seorang yang baik, dia seorang yang kelembutannya untuk menyapa semua orang, keramahannya itu kita boleh nampak itu dari raut wajah muka seseorang itu guys. Bila dia rasa ada ketulusan di situ, dia akan jiwanya itu nasionalisme itu dengan Indonesia itu tidak berbelah bagi. Itu kita sangat salutlah dengan pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia ini. Kalau di lapangan itu pun kita nampak tuh, kalau contoh ada pemain yang cedera, J.A. Just dengan Justi Dumno itu paling awal itu dorang mereka ini cuba untuk melindungi pemain-pemain timnas Indonesia yang lain. Kalau contoh ada di Kasari ke apa, kita nampak itu nasionalisme J.A. Just, Justin Hubner, Tom Hai itu. Begitu juga dengan pemain-pemain lain itu. Jadi pendek kata semua pemain-pemain timnas Indonesia ini dia menjiwai nasionalisme Indonesia dan negaranya sendiri itu. Sebab itu di Indonesia ini tidak ada lagi sebenarnya yang lokal kah yang naturalisasi. Tidak ada perkataan naturalisasi sebenarnya. Dia hanya ada pemain keturunan, pemain diaspora. Sama juga dengan Malaysia. Malaysia pun banyak pemain keturunan. Naturalisasinya lebih kurang ada 4 orang lah yang betul-betul dinaturalisasi. Tetapi yang lain ada 8 itu semua pemain keturunan yang ada ayahnya orang Sabak pun ada ibunya orang Negeri Sembilan. Jadi dia punya keturunan darah Malaysia juga sebenarnya, tapi bermain di Liga Malaysia. Begitu juga dengan Indonesia ini. Jadi kita tidak perlu diperbesar-besarkan mana satu naturalisasi itulah tidak payah. Sekarang ini memang semua 100% sudah keturunan yang ada di Indonesia ini.
Oke, mungkin itu saja pandangan pendapat saya terkait dengan video ini tadi. Semoga berbahagia bersama keluarga ya, Ratnar Oratmagun. Dan juga sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua seluruh warga yang menyambutnya, umat Islam yang menyambutnya, sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia juga. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Mohon maaf zahir dan batin kepada semua sekiranya selama ini ketika saya mereaksi video-video yang ada ini, sebelum-sebelumnya juga ada terkasar bahasa, mungkin tutur kata yang saya tidak sengajakan ataupun tidak saya berniat seperti itu, mungkin kalian terasa. Saya mohon maaf banyak-banyak guys. Mudah-mudahan kita ini sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sentiasa berbahagia bersama keluarga masing-masing. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kepada yang baru mampir di video ini, bolehlah kalian mendukung dengan menekan butang subscribe, like dan share juga sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Dan juga kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih untuk kalian. Tanpa kalian saya selama ini berkarir dan juga berkomentar di YouTube ini untuk perkembangan yang lebih baik lagi di masa akan datang. Terima kasih semua, semoga kalian mendapat rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.